Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di video ini kita akan bahas soal SIMAK UI tahun 2018 yang bagian fisika ya. Oke, ini soal yang kita bahas pertama, ini soal yang berkaitan dengan listrik ya, tentang hambatan atau susunan hambatan. Oke, kita baca soalnya. Sistem hambatan yang terdiri dari dua buah hambatan masing-masing 4 ohm, dua buah hambatan masing-masing 6 ohm, hambatan 2 ohm, 7 ohm, dan 8 ohm seperti pada gambar. Hambatan pengganti dari sistem tersebut adalah titik-titik. Oke ya. Jadi untuk memudahkan, langkah pertama kita sederhanakan dulu yang bisa kita sederhanakan. Yang pertama ini, kalau teman-teman lihat, hambatan yang 4 ohm yang di sini dengan 4 ohm yang di sini adalah tersusun seri ya. Ini bisa kita seri. Ingat kalau seri berarti kita tinggal jumlahin aja tuh hambatan penggantinya berarti 8 ohm. Oke, kemudian kita lihat nih yang 6 ohm di sini dengan yang 6 ohm yang ada di bawah ini adalah tersusun paralel. Nah, ini paralel. Berarti kalau paralel kita gunakan nanti, kalau ini seri ya, jadinya 8 ohm, tinggal kita jumlah. Kalau paralel berarti 1/R paralel, itu sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Berarti sama dengan 2/6. Atau kalau kita cari R paralelnya, berarti tinggal 6/2 atau sama dengan 3 ya, 3 ohm. Nah, kalau sudah disederhanakan seperti ini, maka rangkaiannya bisa kita gambarkan seperti ini. Oke, jadi bisa kita sederhanakan seperti ini ya. Ini yang 7 ohm itu tetap, kemudian ini 8 ohm yang sudah kita seri, kemudian yang 3 ohm, kemudian yang 8 ohm ini tetap, dan 2 ohmnya tetap. Nah, teman-teman perhatikan di sini nih, ini percabangan yang ini itu sama dengan ini nih. Nah, ini kan 8 ohm, dia terhubung dengan 8 ohm yang atas dan terhubung dengan 3 ohm yang sudah kita paralel ya. Kemudian yang 2 ohmnya nyambung ke yang 3 ohm di sini yang setelah kita paralel ini. Nah, maka bentuknya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal selesaikan nih rangkaian yang lebih sederhana seperti ini. Caranya kita paralel dulu yang ini. Ini kan pasti paralel nih. Ya, ini paralel jadi 1/8 ditambah 1/8 itu sama dengan 1/R paralel kan? Itu sama dengan 2/8 atau kita balik R paralelnya berarti 8/2 atau 4 ohm. Nah, yang di sini 4 ohm nih. Yang warna biru ini berubah jadi 4 ohm. Maka 4 ohm di sini kita seri dengan 2 ohm ya. Yang ini kita serikan nih. 4 sama 2 ohm ini kan susunannya seri nih. Nah, ini seri jadi tinggal 6 ohm. Seri jadi 4 ohm ditambah dengan 2 ohm. Jadi sama dengan 6. Nah, yang 6 ini dengan 3 di paralel lagi kan. Maka kalau kita gambar sebenarnya rangkaiannya bisa lebih sederhana kayak gini. Ini 7, yang ini sudah berubah jadi 6, kemudian yang bawah ini masih ada 3. Nah, kayak gini. Ini 6 ohm, yang di sini 3 ohm, yang di sini 7 ohm. Nah, 6 sama 3 bisa kita paralel lagi nih. Jadi, kalau kita paralel, jadi 1/R paralel sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya jadi 6. Berarti ini 1 plus 2 atau 3/6 kan. Berarti R paralelnya dibalik lagi 6/3 atau 2. Nah, ini 2 ohm. Maka yang ini berubah jadi 2 ohm. Nah, 2 ohmnya kita seri dengan 7. Maka dapatnya jadi R totalnya, maka 7 tambah 2 kan. R totalnya adalah hasil seri dari 7 ohm dan 2 ohm. Jadi 7 ohm ditambah 2 ohm atau 9 ohm. Nah, jadi rangkaian itu punya hambatan pengganti yang nilainya adalah 9 ohm. Kalau kita lihat jawabannya itu yang E ya. Oke, itu soal pertama tentang listrik. Oke, kita bahas soal yang kedua. Ini kita lihat soalnya kelihatannya tentang getaran ya. Sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi F. Pada saat simpangannya sama dengan 1/4 simpangan maksimum, kecepatannya adalah titik-titik. Oke ya, jadi teman-teman perlu tahu dulu persamaan simpangan pada gerak harmonis, persamaan kecepatan, dan persamaan percepatan ya sebagai konsep dasarnya. Jadi persamaan simpangan pada gerak harmonis itu nilainya sama dengan A sin omega T ya. Kita anggap sudut fase awalnya 0. Kemudian persamaan kecepatan itu tinggal kita turunkan aja ini. A sin omega T diturunkan. Turunannya A-nya kita tulis. Turunannya sin itu cos omega T dikali turunannya ini omega T. Jadi omega ya. A omega cos omega T. Kemudian persamaan percepatannya atau A kecil ya. Percepatan itu turunkan lagi. Jadi ya minus A
omega, turunannya cos itu minus sin tadi sudah, kemudian turunannya omega t omega, maka omeganya jadi double, omega kuadrat. Ini sin omega t. Nah, ini persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan. Nah, yang di sini kita cukup pakai simpangan dan kecepatan sesuai pertanyaan yang ada di soal ya. Nah, soal itu menyebutkan bahwa saat simpangannya sama dengan seperempat simpangan maksimum. Oke, jadi ini semua dia kan fungsi sin, fungsi cos, dan fungsi sin di sini ya. Nilai sin itu maksimum kan 1. Berarti dia di sini nilai y itu akan maksimum itu sama dengan saat nilai sinnya 1. Jadi sama dengan A. A dikali sin omega t-nya bernilai 1 ya. Jadi A. V juga sama. V itu akan bernilai maksimum saat nilai cosnya 1. Berarti tinggal A omega. Dan nilai A percepatan juga sama. A akan bernilai maksimum kalau nilai sin omega t-nya 1. Jadi minus A omega kuadrat. Ini nilai maksimum dari masing-masing besaran ini. Simpangan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita masuk ke soal. Pada saat simpangannya sama dengan seperempat simpangan maksimum, nih berarti Y-nya sama dengan 1/4 Y maksimum. Nah, jadi notasinya kayak gini ya, simbolnya. Pertanyaannya, kecepatannya berapa? Oke, nah kita mulai dari sini nih. Y itu kan persamaannya A sin omega T. Sama dengan seperempat dikali, seperempat dikali Y maksimum itu A. Nah, berarti A-nya boleh kita coret kan? Nah, maka kita dapatkan nilai sin omega T-nya itu nilainya 1/4. Ya, ingat ya, omega T itu sudut fase nih. Ini tuh sudut dimensinya. Maka kalau kita tahu sin, kita pasti bisa tahu cos ya. Kita gambarkan itu, ya teman-teman gambarkan seperti segitiga kayak gini. Nih, ini sudutnya yaitu omega T, sinnya 1/4, berarti ini 1, sini 4. Maka yang di sini pakai Pitagoras akar dari 16 kan? Oh maaf, 16 dikurang 1, berarti akar 15. Nah, sudah dapat. Yang kita cari adalah kecepatan. Apa itu persamaan kecepatan? V itu kan sama dengan A omega cos omega T. Nah, A-nya kita tulis tetap A. Omega, ingat omega itu kan 2πf kan? Ini berarti 2pi kali frekuensi, cosnya lihat segitiga. Cos itu samping per miring, jadi akar 15 dibagi dengan 4. Nah, seperti ini. Berarti nilai V-nya bisa kita sederhanakan itu sama dengan 2-nya kita coret jadi 2 di sini. Jadi akar 15/2 ya kan? Dikali dengan pi dikali dengan F dikali dengan A. Maka ini jawaban dari kecepatannya, atau jawaban yang paling cocok adalah yang C ya. Oke. Nah, itu dia video pada kesempatan kali ini. Nanti kita bahas lagi soal-soal selanjutnya ya, biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.